Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Kiai Ato, yang saya muliakan, saya takdimi Gus Ali, Lora, impor, para masyayikh, perangkat desa, Bapak Kepala Desa Wanasari ya tadi, lurah ya, bukan kepala desa di Madura ya, Klebun, terus seluruh asatid, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, semua para santri, para guru. Mohon maaf saya biasanya pakai sarung, tapi karena dari mantenan tadi ya pakai celana. Mohon maaf Kiai, ini para guru soalnya pakai sarung semua. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi, bukan Kiai, bukan Gus, bukan Ustadz, tapi saya santri saja. Sama seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ingin saya sampaikan ini, mumpung ada anak-anak muda di sini ya. Kebetulan saya sedang terlibat dalam pemetaan dan analisis kejadian bom di SMA 72. Ini kesempatan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggambarkan begini. Anak muda yang meledakkan bom di sekolahnya sendiri itu orang Islam. Keluarganya beragama Islam. Tapi meledakkan bomnya di masjid. Nah, ini aneh. Dan ternyata anak ini mengidolakan tokoh-tokoh yang melakukan penyerangan terhadap beberapa masjid. Ada Brenton yang nyerang masjid di Selandia Baru. Ada namanya Bissonnette yang menyerang masjid di Ontario di Kanada. Dan dia adalah pengagum orang-orang yang lebih suka membunuh orang tanpa alasan agama. Tolong dicatat. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, anak muda ini mungkin tidak sendirian. Ini saya mumpung berhadapan dengan adik-adik sekalian, anak-anakku semua. Anak ini jarang keluar rumah. Jadi selepas dari sekolah dia sering ada di dalam kamarnya. Dan ketika dia berada di dalam kamarnya, orang tuanya merasa lega, Bu. Ini terutama ibu-ibu. Jadi dia suka anak itu ada di dalam kamar karena menurut orang tuanya, kebetulan ibunya kerja di Taiwan, bapaknya itu juru masak di restoran. Bapaknya itu merasa aman karena anaknya itu ada di kamar. Padahal justru berdiam di kamar itu, badannya ada di situ, tapi kepalanya kemana-mana. Dia terhubung dengan internet, dia terhubung ke beberapa kelompok yang menyarankan bahwa membunuh orang itu bisa mengurangi populasi manusia. Tujuannya apa? Supaya dunia ini lega. Aneh ini. Dulu penyebab terorisme itu Wahabi, Pak. Yang kita kenal dengan terorisme konvensional itu adalah kelompok-kelompok Wahabi yang seringkali membid'ah-bid'ahkan orang lain, yang sering mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, ini beragama Islam tapi tidak suka terhadap agamanya sendiri maupun agama orang lain. Anak ini tidak suka terhadap agama. Coba siapa yang salah itu? Yang salah itu kita semua, Pak. Kenapa begitu? Karena kita semakin menjauh dari ajaran Rasulullah. Jauhnya di mana? Jauhnya ketika Rasulullah meminta untuk menghargai semua umat manusia, kita tidak. Ketika kita melihat orang yang berbeda, kita gelisah. Melihat orang Kristen, kita gelisah. Melihat orang yang cara sholatnya berbeda, kita gelisah, padahal sama-sama Islamnya. Melihat orang tahlilan, gelisah. Melihat orang maulidan, gelisah. Rasulullah nggak seperti itu, Pak. Bapak Ibu sekalian. Makanya maulid ini tujuannya adalah supaya kita bisa meniru sikap Rasulullah ketika Rasulullah memimpin di Madinah. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah memimpin di Madinah, apakah ada orang yang berbeda?
Banyak. Apakah ada orang Kristen? Banyak. Apakah ada orang Yahudi? Banyak. Banyak sekali. Tapi mengapa mereka itu betah di Madinah? Karena kepemimpinan Rasulullah yang menghargai perbedaan. Maka ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibuat pertama kali adalah Sahifatul Madinah, atau yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Apa isinya? Isinya adalah menghargai siapapun yang berbeda, berbeda suku ataupun agama. Mengapa Rasulullah membuat kesepakatan itu? Kesepakatan itu dibuat karena Rasulullah menganggap bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi yang menciptakan Bapak Ibu sekalian yang beragama Islam ini dengan yang menciptakan orang beragama Kristen, Hindu, Buddha, itu Tuhannya sama, Pak. Karena Tuhan itu hanya satu. Loh, kenapa kok agamanya berbeda-beda? Karena dia lahir mengikuti agama orang tuanya. Saya lahir di Madura dari orang tua beragama Islam. Kakek buyut saya Islam, kakek buyut saya NU. Maka lahirlah saya sebagai bayi yang beragama Islam, NU pula. Kalau saya lahir di Manado, Pak, saya nggak hitam kayak gini, glowing muka saya. Tapi mungkin agama saya Kristen. Karena saya mengikuti agama orang tua saya. Jadi, kata Rasulullah, tujuan yang ditulis oleh Ibnu Ishaq dalam sejarah tentang kenabian itu, Rasulullah membuat Sahifatul Madinah itu tujuannya apa? Supaya manusia menghargai manusia lainnya. Makanya kemudian muncul hadis yang sering kita temukan itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Bukan mukmin, bukan muslimin, tapi annas, manusia secara umum. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian agama yang kita peluk hari ini berdasarkan takdir kelahiran, lalu kita beragama ini kehendak siapa? Kehendak dari Allah, karena kelahiran kita ditentukan oleh Allah. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menganggap bahwa semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama. Enggak peduli keturunan siapa. Mau ngaku keturunan Rasulullah sekalian, kalau bejat ya bejat aja. Bajingan ya bajingan aja. Jadi yang jadi ukuran bagi Rasulullah itu, penghargaan dan pemuliaan terhadap manusia itu adalah akhlaknya. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang keturunan Rasulullah itu, kita harus menghormati keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena kita mencintai Rasulullah. Yang asli tapi. Keturunan Rasulullah yang betul-betul keturunan Rasulullah. Udah palsu, belagu pula. Kalau soal keturunan ini Bapak Ibu sekalian, perangnya sudah berlapis-lapis, Pak. Perang. Ada perang di dalam sejarah Islam itu namanya Perang Zab. Itu adalah sengketa tentang keturunan dan keluarga Rasulullah. Antara keluarga Muawiyah dan Bani Hashim. Peralihan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Mereka sudah perang, Pak. Masing-masing mengaku sebagai keluarganya Rasulullah. Tapi apa pentingnya kalau kemudian akhlaknya tidak bisa dijaga? Kalau dia mengaku keturunan Rasulullah tapi kerjaannya meres orang, nggak usah disungkem Pak tangannya, Pak. Tempeleng aja kalau perlu. Jadi ukuran manusia itu adalah moralnya, akhlaknya, adabnya. Meskipun anak petani, orang melarat, tapi dia berilmu, akhlaknya bagus, saya cium sampai kakinya. Ngaku anaknya kiai, tapi ternyata dia bejat, ya mohon maaf, kita salaman-salaman aja. Jadi Rasulullah betul-betul memposisikan antara akhlak, keturunan, dan kelakuan itu. Semua manusia punya harga diri yang sama, Pak. Anaknya presiden, anaknya tukang parkir, itu harga dirinya sama, Pak. Nah, ini adalah posisi Rasulullah ketika beliau memimpin di Madinah. Tidak pernah membeda-bedakan. Bahkan Rasulullah betul-betul mewajibkan kepada semua orang untuk menghargai suku-suku lain.
Sahifatul Madinah itu ada 48 pasal, ada yang bilang 47 pasal, ada beberapa tarikh sejarah yang mengatakan hanya 46 pasal, tapi intinya adalah bahwa kita diminta untuk menghargai orang lain. Nah, ibu-ibu sekalian, ini lagi-lagi nih, mohon maaf kepada jangan tersinggung ini buaya-buaya darat ini. Ibu-ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah tentang perempuan? Rasulullah itu haji hanya sekali, Bu. Hajinya hanya sekali seumur hidup, yang disebut dengan haji wada, haji terakhir, haji perpisahan itu. Dan memang Rasulullah hanya haji sekali itu. Apa pidatonya ketika beliau sebelum wafat melakukan haji wada itu? Tentang hakun nisa, hak-haknya perempuan. Jadi ibu-ibu sekalian, jangan pernah merasa bahwa Islam ini hanya hadir untuk kalangan laki-laki saja. Ibu-ibu juga mendapat perlakuan yang sama di dalam Islam. Ibu-ibu berhak untuk bekerja. Ibu-ibu berhak untuk mempertahankan harga dirinya. Jangan kemudian karena ibu-ibu lahir sebagai perempuan, maka kemudian ibu-ibu seolah-olah warga kelas 2 di dalam Islam. Tidak, semuanya setara. Meskipun ibu-ibu sekalian dibatasi harus menutup aurat. Paham nggih? Nah, jadi ibu-ibu sekalian, apa yang kemudian terjadi adalah hukum-hukum fikih yang beredar hari ini saya selalu katakan nih, karena saya ingin menyadarkan ibu-ibu kalau punya anak perempuan, biarlah mereka menuntut ilmu, supaya kalangan perempuan itu ada pembelanya. Ada yang membela kepentingan kalangan perempuan dalam ilmu hukum agama. Di dalam Batsul Masail, yang memutuskan hukum-hukum fikih bagi kalangan perempuan itu laki-laki semua. Kitab yang namanya Adabul Mar'ah, adab terhadap kalangan perempuan, itu ada 38 kitab dengan judul yang sama, semuanya penulisnya laki-laki. Jadi ibu-ibu ini sebenarnya korban fikih dari buaya darat ini. Coba selama ini sejak saya kecil, tentang surga misalnya, ini nggak apa-apa ya, saya kasih hal yang sangat saya terima dan menurut saya masuk akal dari sejak saya kecil, tapi ketika saya dewasa hari ini, saya memberontak terhadap penafsiran itu. Gambaran tentang surga selalu digambarkan penuh dengan bidadari. Seolah-olah surga itu hanya melayani laki-laki saja. Nggak pernah ulama itu menghantarkan tentang surga dan fasilitasnya kepada kalangan perempuan. Seolah-olah Islam ini hanya untuk memanjakan kaum laki-laki saja. Jadi ibu-ibu sekalian, kenapa ini bisa terjadi? Karena dari ibu-ibu tidak ada perwakilan ahli hukum di dalam Islam. Coba ini para kiai, para masyayikh, mohon maaf, setiap ada Batsul Masail, pembahasan tentang hukum selalu laki-laki semua isinya. Jadi apa? Hukum tentang perempuan diproduksi oleh laki-laki dan dipaksa diberlakukan kepada kalangan perempuan oleh buaya-buaya darat ini. Gitu loh. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau punya anak perempuan, masukkan ke pondok pesantren. Masukkan ke sekolah-sekolah agama supaya mereka bisa menjadi pejuang fikih bagi kalangan perempuan. Saya nggak berani bicara soal poligami, nggak berani saya. Saya sebenarnya anti poligami, tapi nggak apa-apa, karena Rasulullah berpoligami. Tapi saya anti itu, tapi nggak perlu dibahas. Bapak-bapak sekalian, kebetulan saya membawa anak saya, tapi karena dia kelelahan, dia ada di kendaraan. Anak saya bukannya menganggap anak saya hebat, tidak. Tapi ketika anak saya bilang ke saya, ya saya mau ambil S2 ke luar negeri. Ya udah silakan. Akhirnya ikut tes beasiswa dan diterima, dan akhirnya anak saya lulus S2 di Skotlandia. Sama seperti ibu-ibu pakai hijab dan sebagainya. Di sebuah negara di mana Islam menjadi minoritas. Kenapa saya punya motivasi seperti itu? Karena perempuan itu harus berdaya, Bu. Di Saudi, orang-orang yang pada akhirnya murtad, zindik, dan tidak percaya terhadap agama dan terhadap adanya Allah, terutama kalangan perempuan. Kenapa begitu? Karena di Saudi itu penganut faham Wahabi. Mereka menganggap melindungi perempuan dan menghormati perempuan, tapi sebenarnya perempuan di sana itu diborgol, Bu. Sehingga apa? Banyak perempuan Saudi itu akhirnya menolak agama dan menolak percaya bahwa Allah itu ada. Ada Rana Ahmad, ada Rahaf Al-Kunun, ada Dina Ali Sahnun. Ini adalah orang-orang yang pada akhirnya menjadi ateis, nggak percaya, Bu, adanya Allah.
Karena menurut mereka Allah tidak adil. Allah menjadikan saya perempuan, tapi kemudian Allah tidak datang kepada saya lewat hukum-hukumnya. Karena di Saudi menjadi perempuan itu berat, Bu. Ke sekolah dipisah, ke mall dipisah, ke luar negeri harus didampingi laki-laki kerabat terdekat dan seterusnya. Meskipun belakangan ini Muhammad bin Salman merubah aturan itu. Tapi sudah terlambat karena 200 tahun perempuan di Saudi itu diborgol. Sehingga akhirnya apa? Muhammad bin Salman punya pikiran bahwa perempuan lama-lama di seluruh Saudi akan menjadi pemberontak semua terhadap kerajaan. Makanya perempuan itu kemudian dilonggarkan. Dan kemudian apa? 200 tahun mereka mengharamkan musik, termasuk juga Wahabi-Wahabi pesek yang ada di sini. Ini mengharamkan musik. Belakangan Saudi justru melegalkan musik di mana-mana. Apa artinya ini? Bahwa semua ini adalah persoalan tafsir, Bapak-bapak sekalian. Jangan kemudian karena kita menganut tafsir, lalu kemudian menganggap tafsir yang saya yakini adalah tafsir yang pasti benar. Sehingga apa? Sampean semua akan menganggap orang lain yang berbeda tafsir pasti salah. Ini adalah gesturnya Wahabi. Alhamdulillah NU tidak seperti itu. NU sejak dulu sudah diajarkan untuk menghargai perbedaan. Tapi sayangnya ada beberapa kelompok di dalam NU yang justru menganggap bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah pangkal perpecahan. Jadi saya mohon maaf kalau memang di sini banyak yang sifatnya sesuatu yang baru. Saya memang bukan penceramah yang hanya menganjurkan sampean harus sholat, harus ngaji, harus ini. Itu udah komplit, Bu. Penceramah lain banyak. Saya hanya ingin menggugah cara berpikir kita dalam beragama. Karena apa? Saya bekerja di Densus 88 anti teror Mabes Polri selama kurang lebih 5 tahun. Saya tahu persis pangkal permasalahan munculnya terorisme itu apa. Jadi kalau di sini ada polisi, mungkin di grup-grup polisi itu wajah saya beredar pasti. Karena saya ngajar di beberapa lembaga pendidikan Polri. Dan saya selalu menghantarkan apa sih biangnya terorisme itu. Saya selalu mendalami itu. Mulai dari penangkapan, interogasi, sidang ahli, sampai menyadarkan teroris itu kerjaan saya. Jadi teroris-teroris yang ada, yang sekarang udah sadar itu salah satunya itu murid saya. Apakah saya menggunakan dalil? Enggak, Pak. Mereka juga punya dalil, Pak. Mereka membunuh orang juga punya dalil. Mereka meledakkan bom juga punya dalil. Mereka mengkafirkan orang lain juga punya dalil. Saya tidak pernah menggunakan dalil. Karena kalau berdebat soal dalil, akhirnya kita hanya menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Kata saya, itu Tuhan saya. Kata dia, itu Tuhan dia. Hanya jadi objek sengketa saja. Tapi apa cara saya menyadarkan? Dengan rasionalitas berpikir. Karena apa? Ad-dinul akli. Beragama itu harus berakal, Pak. Kalau nggak berakal, mending nggak usah beragama, Pak. Agama ini diturunkan oleh Allah mulai dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad. Karena manusia sudah tidak mampu untuk berpikir. Sehingga apa? Dia dengan gampangnya membunuh orang lain. Dia dengan gampangnya membunuh anaknya karena dia lahir sebagai perempuan, dan seterusnya. Jadi kita dituntut beragama ini menjadi orang yang berpikir. Karena manusia itu dibekali otak. Ini mohon maaf agak kasar dikit, nggak apa-apa. Jadi kalau hanya bermodalkan taklid, tapi kita tidak bisa menggunakan logika dan rasionalitas berpikir, maka akhirnya apa? Kita seperti bebek aja yang diangon. Itu kenapa, Pak, saya setiap podcast, silakan tonton podcast saya di dalam YouTube itu, banyak sekali. Karena apa? Karena kita kalah oleh gerakan-gerakan orang yang tidak percaya kepada Allah. Padahal Rasulullah itu ketika menjelang wafat, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tunjuk penggantimu. Tunjuk penggantimu. Apa kata Rasulullah? Tidak. Saya tidak akan menunjuk pengganti saya sebagai pemimpin. Yang saya khawatirkan adalah umat saya. Ummati. Hanya itu. Artinya apa? Rasulullah tidak mau cawe-cawe dalam kekuasaan. Rasulullah tidak mau mewariskan kekuasaan. Rasulullah tidak mau mewariskan politik. Politik ini hanya mengajarkan orang Islam saling penggal sesama orang Islam. Politik hanya mengajarkan orang Islam saling bunuh sesama orang Islam. Banyak contohnya. Saya belajar sejarah di Amerika 4,5 tahun, Pak. Meskipun yang dipelajari itu Tarikh At-Tabari, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Imam As-Suyuti, Al-Mas'udi, Ibnu Khaldun.
Meskipun yang dipelajari itu adalah kitab-kitab tarikh klasik, meskipun tempatnya di Amerika, tapi saya selalu melakukan perbandingan-perbandingan itu. Apa yang membuat Islam ini porak-poranda sejak dulu? Ya politik. Oleh karena itulah Rasulullah tidak pernah mau menyebut nama penggantinya. Kenapa? Karena Rasulullah hanya ingin mewariskan dua hal kepada umatnya. Akhlak dan rahmat. Nggak ada lagi. Politik bodoh amat. Dan betul, ketika umat Islam terjebak dalam kepentingan politik, 3 khalifah dari 4 khalifah awal mati terbunuh. Bahkan Tarikhul Khulafa Imam Asyuti menyebutkan Sayyidina Abu Bakar pun wafatnya diracun. Yang lain ditikam Pak, dibunuh. Sayyidina Umar dibunuh oleh budak dari Majusi. Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang Mesir. Sayyidina Ali dibunuh oleh seorang penghafal Quran 30 juz, oleh seorang yang puasa Senin Kemisnya tidak pernah ketinggalan, oleh seorang yang sholat sunnatnya tidak pernah juga ketinggalan, apalagi sholat wajibnya. Namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Orang Islam juga Pak. Kenapa? Alasannya politik. Bukan berarti orang Islam tidak boleh berpolitik, tapi berpolitik jangan pernah membawa Islam ke dalam kancah pertempuran politik. Makanya saya paling anti politisasi agama itu. Selalu membawa Islam ke dalam kancah politik. Ini yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita apa yang dilakukan Rasulullah di Madinah. Suka nonton drama? Sekarang kamu bisa nonton gratis di Melolo. Ya, semua episode gratis. Bahkan kamu bisa mendapatkan hadiah saat menonton. Dari drama romansa hingga balas dendam, thriller hingga drama yang menguras air mata, Melolo punya banyak sekali drama yang wajib ditonton. Hibur dirimu dan dapatkan hadiah. Unduh Melolo sekarang dan mulai nonton gratis. Silakan Pak, kalau adik-adik, bapak-bapak sekalian mau jadi caleg DPRD Bekasi, oh keren itu. Kalau enggak, kalau sampean enggak masuk ke ruang politik, nanti politik itu isinya ya orang-orang yang memusuhi Islam. Kata Imam Al-Ghazali, boleh umat Islam itu berpolitik supaya produk politik itu tidak keluar dari maqasidus syariah. Tapi jangan bawa Islam, keagungan Islam ke arah pertempuran-pertempuran kepentingan kekuasaan. Gak boleh Pak, itu teroris-teroris itu dia punya tujuan politik Pak, ingin menguasai Indonesia, ingin menumbangkan Pancasila. Pancasila ini kata Ibnu Khaldun, ini kata Ibnu Khaldun nih, dalam konsep Al-Asobiyah, ya. Dalam kitabnya Al-Muqaddimah disebut bahwa sebuah bangsa yang baru berdiri harus memiliki kesepakatan bersama. Kalau tidak memiliki kesepakatan, maka yang terjadi adalah pemberontakan-pemberontakan. Sama seperti Sudan. Sudan hari ini Pak, orang Kristen memenggal orang Kristen, orang Islam memenggal orang Islam, akhirnya negara Sudan terbelah. Itu sudah disebut oleh Ibnu Khaldun, negara Sudan itu. Negara itu tidak akan pernah bisa menjadi negara yang makmur, karena apa? Isinya pemberontak semua. Kesalahannya apa kata Ibnu Khaldun? Dia tidak pernah bersepakat dari awal. Nah Indonesia ini punya Pancasila. Inilah Sohifatul Madinah itu. Semua suku, semua agama bersepakat untuk saling menjaga kemajemukan. Dan inilah yang diharamkan oleh Wahabi itu. Yang diharamkan oleh HTI ini. Ini mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Dan sempat diharamkan oleh FPI. Sempat itu. Ini kan konyol. Justru Rasulullah membuat Pancasila yang disebut Sohifatul Madinah, itulah yang kemudian mempersatukan semua perbedaan di dalam Madinah. Dan Pancasila itu juga dirumuskan oleh para ulama, termasuk Mbah Wahid Hasyim yang tergabung dalam BPUPKI waktu itu. Ini adalah contoh yang disebut oleh Ibnu Khaldun sebagai Al-Asobiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang terorisme, mereka ini kan sebenarnya ingin menguasai Indonesia supaya orang-orang seperti sampean itu dengan mudahnya bisa dikafirkan, bisa ditogutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tentang SMA 72 itu, kembali lagi ke pembahasan awal, karena saya kebetulan beberapa hari ini saya selalu ada di TV tentang itu, karena saya mungkin dianggap ahlinya. Saya mengatakan ini fenomena baru Pak. Fenomena baru itu apa? Ini satu-satunya aksi kekerasan yang tidak memiliki alasan agama. Dan ini bahaya buat kita semua. Kenapa?
Anak-anak kita, kadang-kadang saya sebagai orang tua, kalau anaknya tidak keluar rumah itu justru kita bahagia, Pak. Oh, anak saya berarti aman. Tidak nongkrong sama teman-temannya, nggak mabok. Berarti nggak tawuran. Tidak selamanya prinsip itu benar, Pak. Kalau anak itu di rumah tapi kita bisa mengontrol mereka, oke-oke saja. Tapi kalau ternyata dia didiamkan di dalam kamar, dia pegang gadget, dia pegang HP, dia pegang laptop, bahaya, Pak. Anjuran untuk melakukan terorisme itu hari ini bisa antah berantah, bisa datang dari mana saja. Dan anak ini, Muhammad Nezar ini, atau sekarang disebut anak berkonflik dengan hukum istilahnya, Pak. Karena anak ini di bawah umur, masih belum 18. Dia akan diadili dalam peradilan anak. Dia ini sebenarnya terhubung dengan beberapa orang di seluruh dunia, bahasa Inggrisnya jago. Dia ada di dalam satu grup yang sama dengan kelompok-kelompok sejenis, di mana kalau dia melakukan peledakan dan melakukan serangan terhadap situs apapun, teman-temannya akan bertepuk tangan. Jadi tujuannya, dia ingin terhitung dalam sejarah kekerasan. Aneh kan? Saya aja juga menganggap ini aneh, Pak, dan kaget saya. Ketika saya melihat hasil data Sidik dan Lidik dan Sidiknya, anak ini bahaya, dan mungkin tidak sendirian di Indonesia. Mungkin ribuan di Indonesia anak-anak seperti ini, tapi belum sampai ke taraf dia bikin bom lalu meledakkan sekolahnya sendiri. Selain memang anak ini sering dibully, sering dilecehkan, sering diremehkan, karena anak ini pendiam sehingga dia sama teman-temannya sering diledekin. Akhirnya apa? Dia ingin menunjukkan bahwa saya jagoan. Dengan cara apa? Membuat bom di rumahnya dan diledakkan di sekolahnya. Karena dia hanya mampu bikin bom yang ledakannya kecil, dia pilih ketika sedang Jumatan. Supaya apa? Korbannya banyak. Jadi ciri-ciri antara bom rendah dan bom tinggi, ini mudah-mudahan ada Pak Babin di sini nih, supaya paham. Dan mungkin Pak Lurah bisa jadi surveyor, jadi monitoring di sini. Mohon izin Pak Lurah. Jadi kenapa mereka memilih kerumunan? Karena ledakannya kecil, Pak. Supaya korbannya banyak, dia ledakkan dan dia tempatkan di tempat orang berkerumun. Kalau ledakannya besar, yang disebut dengan high explosive, dia tinggal naruh di mana aja, Pak, 100 meter bisa meledak dan mati semua. Nggak peduli berkerumun atau tidak. Nah, itu ciri-ciri, karena saya betul-betul lama menekuni ini, Pak. Saya bukan hanya melakukan penelitian ini di Indonesia, tapi juga melakukan penelitian di Afrika, di Asia Selatan, dan di berbagai negara yang berkonflik dimanapun di seluruh dunia. Jadi negara-negara hari ini yang sedang berkonflik, mau Somalia, Mozambik, Tanzania, Sudan, Burkina Faso, Tunis, Libya, dan seterusnya, termasuk Irbil, dan beberapa negara di Asia Selatan seperti Pakistan, Afghanistan, ini semua udah saya lewatin semua. Dan saya tahu akar konfliknya. Kalau dulu yang menunggangi Islam itu memang Wahabi, tapi belakangan terjadi pergeseran kepada anak muda. Dan bahkan anak ini bisa jadi nggak percaya terhadap agama. Nggak percaya, makanya dia ini Islam tapi meledakkan masjid. Ini menjadi satu anomali luar biasa. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, awasi anak-anak kita. Adik-adik yang masih muda, tolong pakai akalnya. Masa sih manusia itu diciptakan dan dilahirkan ke dunia ini hanya untuk menyakiti orang lain? Kan enggak. Nah, ini kenapa saya selalu menekankan logika, rasionalitas berpikir. Karena Rasulullah juga begitu. Rasulullah pernah didatangi oleh sahabat. Ya sahabat, itu si Fulan itu, kalau malam dia selalu sholat. Sholat malamnya nggak pernah ketinggalan dan nggak tidur-tidur. Ketika siang dia puasa. Nggak pernah berhenti, kecuali di hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Dan seterusnya begitu, kata Rasulullah. Tahu nggak, saya ini Rasul, saya ini. Kalau saya ngantuk itu tidur, kalau saya lapar, saya makan, kata Rasulullah. Artinya apa? Kita beragama itu harus memposisikan diri sebagai manusia. Nggak usah overdosis, Pak, biasa aja. Yang penting syariatnya dijalankan, ritualnya dijalankan, jangan ketinggalan, itu saja. Nggak usah terlalu overdosis sehingga apa? Kerjaan kita hanya menghakimi orang lain. Sholatnya nggak bener tuh, percuma dia sholat. Nggak usah, Pak, nggak usah mikirin gitu. Nggak usah menghakimi orang, datangnya aja. Nih, menurut Imam Syafi'i begini. Kamu sebenarnya pakai madhab siapa? Kamu mengikuti anjuran siapa? Tinggal diajak ngomong aja, Pak. Karena berbicara itu adalah salah satu cara untuk saling bermuajahah, untuk kemudian menemukan titik temu. Itu Rasulullah. Bahkan pernah Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini si Fulan ingin nanya tentang satu bab.
hukum apakah boleh kalau dia berbuat demikian? Kata Rasulullah, suruh datang dong kemari. Jangan hanya mengirim pesan saja. Datang ke sini kita bersilaturahim, karena bersilaturahim itu bisa memanjangkan umur dan mendatangkan rezeki. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bertatap muka seperti ini beda dengan ngaji di YouTube. Di YouTube itu tidak bertatap muka, Pak. Hanya bertatap saja, mukanya enggak. Dia enggak tahu sampean nonton. Nah, ini yang dulu pernah ditolak oleh Rasulullah. Jadi alangkah baiknya kita bertatap muka, datang ke guru-guru, ikuti pengajian dan seterusnya. Ini jauh lebih maslahat bagi ilmunya dan juga bagi kehidupan kita. Nah, ini yang selalu ditekankan oleh Rasulullah itu adalah tentang tatap muka, pertemuan dan juga silaturahim itu. Jadi terima kasih kepada para masyayikh di sini, Gus Ali dan Bapak Kepala Desa, Banser dan seluruhnya bisa menyediakan ruang untuk bertatap muka ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf karena tadi jauh ya, saya ke Mantenan dulu, ternyata masuknya ke sini luar biasa. Dari tadi di Mantenan itu habis makan, ke sini lapar lagi. Jadi saya mohon maaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bergembira kemarin ada pahlawan, Gus Dur dinobatkan sebagai pahlawan, terus ada Syekhona Khalil. Nah ini saya dulu mondoknya di pondok pesantren Syekhona Khalil di Bangkalan. Syekhona Khalil ini adalah gurunya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan juga salah satu pahlawan nasional namanya Mbah Yai As'ad Samsul Arifin. Nah kebetulan kakek saya adalah santrinya Mbah Yai Khalil. Kakek saya itu satu kamar dengan Mbah Yai As'ad, satu kamar pondok dulu ketika berguru ke Mbah Syekhona Khalil. Yang satu lagi ada pahlawan namanya Marsinah. Marsinah ini, ibu-ibu sekalian, mungkin adik-adik yang belum lahir ketika itu, dia adalah seorang buruh pabrik jam tangan. Nama perusahaannya PT Catur Surya Prima, CPS. Saya waktu itu masih mahasiswa. Saya berjuang untuk supaya pengungkapan kasus pembunuhan Marsinah ini tolong diseriuskan oleh pemerintah, dan ketika itu pemerintah nggak mau. Bahkan orang-orang yang dituduh membunuh justru dibebaskan di pengadilan. Dia hanya berjuang untuk gaji 6.500 per bulan. Tapi kemudian disiksa oleh oknum-oknum tentara di Sidoarjo. Sayangnya ketika dihadapkan ke pengadilan, pembunuhnya Marsinah ini divonis bebas semua. Nah ini kemudian jadi pahlawan kemarin. Dan beberapa pahlawan lain, ya saya gembira saja kecuali satu. Nah ini adalah gambaran, ya saya mohon maaf, saya kalau di Twitter dan media sosial termasuk yang menolak mempahlawankan Soeharto. Saya mohon maaf. Karena saya waktu SMA, saya dekat dengan Gus Dur. Saya tahu betapa Gus Dur itu kecuali ke toilet yang tidak diintai oleh Orde Baru, Pak. Ketika Muktamar NU di Cipasung tahun 94, saya hadir ke sana, dan bagaimana ketika Gus Dur datang, dihadapkan dengan panser-panser tentara ketika itu. Diintimidasi dan diberikan sosok tandingan supaya Gus Dur tidak terpilih. Namanya Abu Hasan. Saya ingat betul, karena saya udah tua, saya udah mahasiswa, Pak. Jadi betapa NU itu menjadi anak tiri dan Gus Dur itu selalu diawasi. Karena Soeharto takut kepada Gus Dur, menggerakkan NU untuk menjadi kelompok perlawanan terhadap Orde Baru. Padahal NU tidak punya garis takdir untuk memberontak kepada negaranya sendiri. Tidak pernah, Pak. Saya sering katakan ini. NU itu dulu bergabung dengan Masyumi, salah satu partai. Tapi ketika Masyumi melahirkan pemberontak DITII dan Permesta, NU keluar. Karena apa? NU tidak punya DNA menjadi pemberontak terhadap Republik Indonesia. Tidak pernah, Pak. Tolong tepuk tangan buat NU. Tidak pernah NU menjadi pemberontak di negara ini. Yang lain udah pernah. Banyak sekali. Mari kita bantah-bantahan soal sejarah ini. Bahkan ketika PKI sedang jaya-jayanya, yang dibantai adalah kiai dan santri. Dan ketika NU melakukan perlawanan kepada kelompok ini, justru NU dituding sebagai pembantai. Nggak pernah adil, Pak, kepada NU. Di masa Soeharto juga NU selalu dicurigai sebagai pemberontak. Padahal kita tidak pernah mau memberontak, Pak. Kartosuwiryo baru merdeka sudah memproklamirkan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya tahun 1946. NU juga yang berusaha melawan. Tapi NU selalu dituding sebagai penjilat kekuasaan. Padahal NU hanya ingin menjaga keutuhan NKRI saja. Dan seterusnya. Banyak sekali. Sampai NU pada akhirnya pada pemilu 1971, NU menjadi partai sendiri. Saya bukannya taklid buta atau terlalu fanatik terhadap NU.
Tapi terbukti NU itu sejak dulu, sejak 1982 sudah mengakui Pancasila sebagai asas tunggal. Satu-satunya ormas yang mengakui itu. Muhammadiyah barusan Pak. Muhammadiyah itu baru mengakui di atas tahun 2000 kemarin. NU sejak 82 sudah mengakui Pancasila itu sebagai asas tunggal. Meskipun perdebatannya panjang. Karena apa? Buat NU, negara ini jauh lebih penting daripada sekedar konsesi kekuasaan. NU tidak pernah diajari oleh para muassis untuk menjadi kerikil dalam suatu negara. Nggak pernah Pak. Jadi kalau hari ini banyak sekali orang-orang HTI, Wahabi ingin menyerang NU, ya karena mereka paham kalau NU ambruk, NKRI pasti ambruk. Ini Banser nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hanya bagian kecil dari jumlah Banser se-Indonesia. Banser itu jumlahnya 7 juta Pak. Tentara TNI jumlahnya 1.100.000. Polisi jumlahnya 482.000. Kalau NU itu bejat dan punya ambisi kekuasaan, Banser ini suruh memberontak, ngeludah aja tenggelam semua se-Indonesia. Kalah jumlah tentara Pak. Tapi itu bukan DNA-nya NU, tidak ada. Mereka meskipun pakai doreng-doreng begini, bukan maunya ingin tentara Pak, meskipun jumlahnya 7 juta. Dia hanya ingin menjaga keutuhan NKRI. Termasuk juga teman-teman Pagar Nusa dan seterusnya. Jadi saya bukan ngecap soal NU. Ini dikatakan semua apa yang saya katakan tentang NU itu dikatakan oleh Phil Caruso, seorang profesor dari Tillman Scholarship Harvard University. Orang bule Pak yang melakukan penelitian. Jadi kata Phil Caruso, kalau ingin menumbangkan Indonesia, kalau ingin menumbangkan Pancasila, tumbangkan NU. Makanya Pak, kelompok-kelompok ideologi seperti khilafah, seperti Wahabi, itu selalu saja menyerang NU. Kenapa? Karena mereka ingin menguasai Indonesia. Teroris-teroris itu tanya, mereka mengharamkan NU Pak. Ibu sekalian semua, saya yang berhadapan dengan teroris itu di mana-mana. Ketika saya berbicara, dia langsung begini, kamu yang NU itu ya? Lu kenapa? Kamu itu kafir, togut. Ini saya alami sendiri. Ketika saya meriksa pembuat bom Astana Anyar di Bandung. Dia langsung mengatakan itu, seperti rupanya dia kenal saya. Dia mungkin melihat di YouTube saya selalu mengkampanyekan tentang Nahdlatul Ulama, tentang kedamaian, tentang kemanusiaan. Lalu dia langsung nuding saya, kamu yang NU itu, kamu kafir, kamu togut. Itu pembuat bomnya bicara seperti itu. Dengan jenggotnya yang dipaksakan panjang tapi jumlahnya cuma 12 biji. Saya bukannya mau mengecilkan orang berjenggot, enggak. Tapi ya nggak usah maksa lah, cukurlah dikit gitu loh. Kayak ini ya, kayak bapak-bapak, kayak kiai gitu. Kan asik tuh Banser tuh. Itu bapak-bapak yang di depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bukannya ingin mengejek ajaran orang lain, tapi ketika agama Islam itu diselewengkan sebagai alat untuk menghakimi orang lain, mengumbar kebencian, saya nggak terima karena Islam tidak begitu. Islam itu hanya dituntut supaya umatnya itu berakhlak dan mampu menyebarkan rahmat. Udah itu aja. Nggak ada lagi Pak. Kita tidak diminta untuk menghakimi orang lain. Bapak Ibu sekalian, kita ini sebenarnya bukan penganut agama. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Yang kita yakini semua ini adalah tafsir. Semuanya mengaku beragama Islam tapi tafsirnya berbeda. Coba datang yang sudah pernah ke Mekah itu. Cara sholatnya orang di Masjidil Haram itu beda-beda Pak. Ada yang sendakep, ada yang lurus begini, ada yang sambil baca HP, ada yang anaknya digendong di masjid itu. Ada yang sambil ngasih susu ke anaknya, sholat loh itu. Tahu nggak? Mereka semua mengaku beragama Islam dan mereka semua mengaku benar. Sesuai tafsirnya masing-masing. Jadi kita tidak boleh gelisah perbedaan Pak. Perbedaan itu sunatullah. Kecuali ada orang yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, baru kita itu boleh ketawa itu. Ternyata bukan. Karena hanya mau cari cuan soalnya. Kalau dia berilmu dan menyebarkan ilmu, menyebarkan akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin, oke, kita takzim sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, di sini saya bukannya melarang kita untuk benci dengan menyebar kebencian, bukan. Tapi dengan menjadi manusia, kita harus menjadi manusia lebih dulu sebelum mengenal agama. Saya ulangi ini, kita harus mengenal manusia lebih dulu sebelum mengenal agama. Al-insaniyah qablat tadayyun. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum mengenal agama ini jadi manusia dulu, jadi bayi dulu. Setelah itu baru mengenal agama dan mengenal tafsir-tafsir agama.
Sunni, Syiah, ini tidak pernah disuarakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu hanya membawa Islam. Sunni, Syiah, dan seterusnya, Khawarij, Wahabi, dan seterusnya, itu bikinan manusia sesudah Rasulullah wafat dengan segala kepentingannya. Lalu Islam yang benar apa? Ya, Islam yang tetap berdiri dalam akidah dan tauhid, dan juga orang yang berakhlak dan menyebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta. Itu kuncinya Islam. Jadi kalau ada ajaran Islam yang hanya menghakimi orang lain, membid'ah-bid'ahkan orang lain, apalagi menghakimi, kamu pasti masuk neraka karena kamu berbeda dengan saya. Karena kamu berbeda dengan saya dan menolak sama dengan saya, maka saya halalkan darahnya. Itu bukan Islam, Pak. Kalau Islam itu digambarkan dengan keangkara murkaan, dengan kekerasan, bentar-bentar gantung, bakar, itu kan orang tidak akan tertarik kepada Islam, Pak. Orang Islam aja nggak tertarik kepada Islam, apalagi yang non-Islam mau tertarik kepada Islam. Kalau penggambarannya takbir, Allahu Akbar, dia menyebut Allah Maha Besar, tapi dirinya juga merasa besar. Orang menyebut takbir itu, Allahu Akbar, dia harus merasa kecil sekali. Dia menyebut Allah Maha Besar, tapi dirinya merasa besar juga. Itu yang terjadi hari ini. Kita tidak boleh kemudian dengan atas nama agama seolah-olah kejahatan kita itu berkesan terhormat. Gak boleh. Islam itu harus betul-betul dibawa dalam kesejukan, dalam kemanusiaan, dalam toleransi dan seterusnya. Hentikan menjelek-jelekan agama orang lain. Di dalam salib ada jin kafirnya. Saya selalu melawan itu tuh. Apa yang terjadi? Setelah penceramah itu mengatakan seperti itu di Pontianak, besoknya murid SMP di Solo datang ke pemakaman Kristen di Kadipiro di Solo, menggergaji semua nisan salib di pekuburan Kristen. Alasannya apa? Itu tempatnya jin kafir. Nggak boleh, Pak. Penceramah itu hanya boleh menawarkan kesejukan, kedamaian, kemanusiaan. Udah itu aja. Nggak usah ngapain juga menjelek-jelekan agama orang lain. Kalau saya yakin bahwa istri saya paling cantik, ya saya nggak usah menjelek-jelekan istri orang lain, buat apa juga. Itu prinsip dalam beragama itu. Saya Islam, maka saya menganggap agama saya yang paling benar. Islam adalah agama yang paling dekat dengan Allah. Saya meyakini itu. Tapi kan nggak harus juga menjelek-jelekan agama orang lain. Saya meyakini umat Islam ini sepanjang dia masih punya akidah, percaya kepada tauhid, dia akan masuk surga. Saya meyakini itu. Tapi kan tidak harus juga menerakakan orang lain yang berbeda. Ini prinsip dasar dalam bernegara itu. Makanya kita untuk mewujudkan perdamaian dan kemanusiaan itu, marilah kita jalani agama kita dengan penuh kesejukan, kedamaian, kerukunan dan seterusnya. Kita boleh menganggap orang lain itu salah, Pak. Tapi tidak boleh juga melakukan penyerangan, mencaci maki dan seterusnya. Tidak boleh. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Yang paling terakhir, saya selalu ceritakan ini sebagai inspirasi pada zaman Rasulullah. Ini yang terakhir. Perang Uhud itu terjadi hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu ini bagi orang Yahudi itu hari yang suci. Ini Bapak sekalian mungkin belum pernah dengar cerita ini, tapi kalau yang nonton YouTube saya pasti pernah dengar. Perang Uhud itu hari Sabtu, bagi orang Yahudi hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Keluar rumah nggak boleh, nyalain kompor nggak boleh, nyalain lampu nggak boleh, apalagi beraktivitas keluar rumah. Nah, ketika perang Uhud itu terjadi, pemimpin Yahudi di Madinah namanya Mukhairik ibnu Ta'labah pamitan kepada istrinya, istriku, saya mau keluar ke Uhud untuk berperang bersama Muhammad. Kata istrinya, Mukhairik, kamu sudah gila apa? Ini hari Sabat, kamu nggak boleh keluar rumah, kamu sekalinya melanggar agama kamu malah mau berperang. Apa kata Mukhairik? Istriku, kita bisa hidup nyaman di Madinah ini karena kepemimpinan Muhammad. Ketika Muhammad sedang diserang oleh musuh-musuhnya, kita tidak boleh hanya berpangku tangan di rumah. Akhirnya istrinya menyadari, baiklah Mukhairik, kamu berangkat. Dengan resiko pengkhianatan terhadap keimananmu, itu kamu tanggung sendiri. Saya sudah mencegahmu. Ini diceritakan dalam Tarikh At-Tabari. Tapi ulama jarang menceritakan ini. Lalu kemudian Mukhairik meminta secari kertas kepada istrinya, ambilkan secari kertas, saya ingin membuat surat wasiat kalau ternyata saya mati di medan perang. Kemudian dia menulis surat wasiat bahwa 3 kebun kurma yang saya miliki
akan saya hibahkan kepada Muhammad apabila saya mati dalam perang Uhud. Itu wasiatnya. Berangkat ke perang Uhud. Gugur Pak. Mukhairik ini tewas ketika dia menghadang pasukan Quraisy. Rasulullah ada di atas bukit, dia di bawah. Dalam beberapa kitab tarikh yang tidak populer disebut dia mati dengan 6 anak panah di badannya. Lalu sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami sedang kebingungan. Apa? Ada seorang syuhada tapi dia tidak beragama Islam. Bagaimana cara nguburinnya? Lalu kata Rasulullah, kalian nggak usah bingung, serahkan jenazah itu kepada keluarganya, biarlah keluarganya yang memakamkan sesuai dengan keimanannya, urusan dia masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Lalu kemudian Imam Bukhari mencatat salah satu hadis sahih, Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Hanya ini yang dicatat. Asbabul wurudnya adalah kisah ini. Sehingga ketika para sahabat menyerahkan jenazahnya Mukhairik kepada istrinya, istrinya menyerahkan surat wasiat itu. Diserahkan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menjual 3 kebun kurma yang dihibahkan oleh Mukhairik ini, dan uangnya dijadikan sebagai modal awal pembentukan Baitul Mal pertama di dunia untuk menyantuni anak yatim dan janda-janda korban perang. Baitul Mal pertama yang didirikan oleh Rasulullah ini dimodali dari hibahnya orang Yahudi. Ini Tarikh At-Tabari volume 7 halaman 38. Nggak ada yang mau menceritakan ini. Kenapa? Karena seolah-olah kita harus membenci semua orang Yahudi. Padahal tidak semua Yahudi itu jahat gitu loh. Yang kita benci itu adalah Israel yang membantai Gaza itu, Benjamin Netanyahu itu musuh, itu halal darahnya. Tapi banyak sekali orang Yahudi yang justru mendukung merdekanya Palestina. Banyak. Saya punya teman Pak di Amerika ketika kuliah, namanya Herman Lickerman. Dia sangat mendukung Palestina dan bahkan gajinya dia kirimkan ke tepi barat, disumbangkan ke anak-anak yatim di Palestina. Saya tahu sendiri karena dia teman saya. Banyak sekali orang-orang Yahudi yang justru mendukung Palestina. Nah, gambaran tentang Mukhairik ini adalah gambaran betapa, ini mumpung maulid, betapa Rasulullah itu bukan hanya dimuliakan oleh umat Islam, tapi juga dimuliakan oleh orang yang beragama lain, bersuku lain, meskipun bukan Quraisy, meskipun dia Yahudi atau Nasrani, dia tetap memuliakan Rasulullah karena kepemimpinan Rasulullah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah menjanjikan akan mengejar koruptor ke Antartika, nggak pernah. Tapi pada zaman Rasulullah tidak ada korupsi. Itu adalah gambaran dari bagaimana sosok Rasulullah. Rasulullah bukan politisi. Rasulullah tidak mau cawe-cawe dalam politik. Rasulullah seorang negarawan. Ini ditulis oleh seorang profesor dari Edinburgh University, namanya Sir William Montgomery Watt. Bukan orang Islam Pak yang memuji-muji Nabi itu. Justru orang pastor Kristen Katolik Pak. Bukunya The Prophet and Statesman, seorang rasul dan seorang negarawan. Sampean pasti nggak pernah baca buku ini karena bahasa Inggris. Biar saya aja. Bapak Ibu sekalian, perjalanan saya masih jauh, ini 11:30. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi kita semua. Mari kita jaga persatuan, kerukunan. Mari kita tetap jaga persaudaraan di antara semua nahdien. Kita semua pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jangan pernah membenci orang lain karena berbeda. Mari kita jaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaga anak-anak kita dari paham-paham yang lebih suka menghakimi dan juga mengkafirkan orang lain. Mari kita cintai Rasulullah dengan segala teladannya. Dan mari kita suarakan ini. Jangan pernah menolak untuk bermaulid karena kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah supaya kita nanti di surganya Allah kita bisa bersandingan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi maslahat bagi saya pribadi yang fakir ilmu dan bisa menjadi maslahat juga bagi siapapun yang ada di dalam majelis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.